Kalau saya jadi makmur zalim aja ya. Ya, nah, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ciawi membeli botol empoma ya isi ilminya. Orang Betawi emangnya betul belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, udah ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada daun salam di atas ketoprak. Daun salamnya belum kompak. Dan daun salam kompak saya doain mudah-mudahan insya Allah duitnya banyak. Pasal minta lu tau. Maklum lah duitnya kencang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap para hadirin wal hadirat yang tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruhnya. Bil khusus yang kita hormati yaitu Ketua DKM kita. Kita doakan Ketua DKM kita insya Allah makin sehat, makin barokah, panjang umur. Doakan kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati berikutnya yaitu adalah Ketua RW kita. RW ini ada dua, ada RW 27 ya. 25. Iya. 25 dan 26. Ada RW Jiko berarti ya. Ya, 25 yang tadi sambutan alhamdulillah pada pakai pantun baik ya. Mudah-mudahan pantunnya insya Allah itu sangat kita nilai dengan nilai yang tinggi karena RW bikinnya dari kemarin hari itu dia. Ya, insya Allah. Yang saya hormati berikutnya yaitu adalah MC. Nah, MC itu ya, karena MC mempersilakan saya, alhamdulillah. Ustaz Asep juga sama ya. Kenapa Ustaz Asep kita harus hormati? Karena Ustaz Asep bagi saya adalah Menteri Perhubungan bagi saya. Karena apa? Karena dia yang menghubungi saya. Dan doakan semuanya biar sehat berkah panjang umur. Amin ya rabbal. Yang mana sekalian, bersyukur kepada Allah. Ayo kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan kita mengucapkan hamdalah, insya Allah kita membuktikan kita tasyakur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya saya punya motor 1, gara-gara bersyukur akhirnya motor saya jadi berapa? Woi, empok jauh, empok gimana? Takut banget. Saya bersyukur kepada Allah, awalnya punya motor 1, akhirnya punya motor berapa? Gara-gara bersyukur kepada Allah, awalnya punya mobil 1, ditambah mobilnya jadi berapa? Awalnya saya punya rumah 1,
awalnya saya punya istrinya satu. Ente kada ikhlas banget tapi. Ente, Bu, tenang Bu, saya mah orangnya setia, sabar. Awalnya saya punya istrinya satu, gara-gara bersyukur pada Allah akhirnya istri saya ditambah jadi tambah soleha. Ini mah saya tuh tipe orang yang istiqomah dengan satu istri. Percaya nggak? Ada yang ngomong, kamu percaya gua? Mudah-mudahan Bu, insya Allah dengan kita begitu nikmatnya Allah tambahkan kepada kita semuanya. Amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dan umma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Saya tidak panjang lebar, tapi saya akan menyampaikan menurut saya ini sangat penting. Bicara tentang halal bihalal, bicara tentang apa? Bicara tentang apa, Pak? Halal. Halalun bihalalin itu adalah bahasa Arab yang kalau dicari di dalam kamus Al-Munawwir, kamus paling besar dalam bahasa Arab, kagak ditemukan kalimat halalun bihalalin. Karena apa? Karena orang Arab kagak ngelakuin budaya yang namanya halal bihalal. Benar? Di mana itu halal bihalal Ustaz adanya? Di 62. Di mana? Di mana? Indonesia. 62 Indonesia lagi. Saya tadi ngomong 662 Indonesia. Tangan selatan. Nah dulu. Di mana itu adanya halal bihalal? Di Indonesia. Maka kalau misalkan kita sekarang ngomongin halal bihalal, jangan cari dalil yang qat'iyah, orang ada. Tetapi kalau kita cari dalil yang secara isyarah, ada banyak nabrak di dalam Al-Quran. Betul? Salah satunya adalah ini. Allah sampaikan begini. Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang keempat, surahnya surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Pada ayatnya, kalau tidak salah ayatnya ke-112-nya, atau tepatnya pada halaman 64 pada Mushaf Utsmani. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut Allah. Boleh langsung lawan lagi. Apa ya? Menyebut Allah kencang. Ayo, nama saya kata menyebut Allah 1 2 3. Main HP, bahaya lagi di bocor. Astagfirullahaladzim. Ente sih pakai jalan kali itu. Ya Allah, mudah-mudahan yang nyebut Allah insya Allah makin barakah. Amin. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Ini ayatnya cukup segitu doang, karena saya tahu waktu saya diberikan sangat singkat ya, cara singkat. Jadi jangan terlalu panjang, kan begitu maksudnya. Ya, tuh. Allah katakan begitu Pak, ini ayat tentang halalun bihalalin. Ini ayat tentang halal bihalal. Ustaz, kenapa adanya halal bihalal, bukan haram bil haram? Kenapa? Karena arti halal bihalal artinya adalah saling memaafkan. Ada presiden minta maaf sama rakyatnya, boleh apa kagak? Boleh. Memang presiden banyak salah. Astagfirullahaladzim. Asal presiden. Ibu-ibu yang paling kencang salah banyak. Kenapa Bu? Listrik mahal. Listrik naik ya? Bensin? Gas? Bapak?
Gampang mana yang bagian itu tidak. Yang harus sekalian, nih kalau kita bicara halal bihalal, maka yang kita ada dalam hati dan benak kita kalimat permaafan. Kenapa? Kalau kita bermaafan itu akan mulia. Kenapa mulia? Allah katakan di dalam ayatnya yang tadi saya bacakan, kita kalau kagak saling memaafkan akan terjerumus kepada kehinaan. Na'udzubillahi min. Maka ayat berikutnya kalimatnya apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sebulan penuh kita melaksanakan taubat kepada Allah di bulan Ramadan. Kita perbanyak sholat sunnah, kita perbanyak tilawah, kita tidak ketinggalan sholat fardu secara berjamaah. Dosa kita dirontokin sama Allah, dosa kita dihapusin oleh Allah. Maka ketika lebaran tiba, kita bukan hanya minta maaf sama Allah kemarin, kita minta maaf sama tetangga kita yang manggahnya kita ambil kagak bilang-bilang. Bener bu? Bener gak? Yang kemarin duit laki kita ambil kagak bilang-bilang. Bener bu? Iya gak? Makanya Bapak jangan heran duitnya hilang. Kenapa? Karena sudah tahu jawabannya siapa yang ambil, Pak. Pak, pas orang minta maaf, ayo maafin mama, katanya begitu. Terus suaminya bingung, lah lo mau sedih banget? Iya, emang kenapa? Saya melakukan perbuatan yang membuat ayah akan marah kalau tahu itu dilakukan. Apa yang kamu lakukan? Saya mengambil duit ayah waktu itu. Lebaran kemarin kita maaf sama lagi. Woi, kita maaf sama lagi. Enggak minta maaf. Tapi sebaliknya, suami kira-kira banyak dosanya nggak sama ibu? Saya ulangi lagi ya. Suami ibu banyak dosanya nggak sama ibu? Banyak dosanya apa dikit? Berarti kalau suami ibu banyak dosanya masalah cewek nih kan ibu ya? Dan cewek ya? Jangan-jangan bisa cewek ini. Bapak lo katanya kemarin habis acara buper ya? Iya, buper sama teman-teman. Padahal aku ya Allah sama mantan. Ini yang mesem kayaknya dia bisa dimiliki. Tapi kalau laki-laki jangan dicurigai dulu. Lakinya pakai sisir, ibu jangan nyanyi. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Aku curiga, aku cemburu. Tuh, nangis ketika ibu, ya bu? Karena dicurigai, karena cemburuin, lakinya kagak pulang-pulang, kagak pulang-pulang. Dia nyanyi lagi, apa katanya? Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas. Ternyata suamiku sedang bahagia bersama mantuku, kawin lagi. Kira-kira foto gua, fotoin. Foto cepetan. Foto lagi makan lagi bah. Ya mas sekalian yang berbahagia, dosa kita banyak. Maka ketika lebaran minta maaf, jangan kita malas meminta maaf. Kenapa? Karena kalau kita malas meminta maaf, dosa kepada Allah bisa dimaafkan dengan istighfar, dengan taubat. Tetapi dosa kepada sesama manusia bisa dihapuskan, bisa dimaafkan dengan kita meminta. Yang tadi saya bilang presiden punya salah minta maaf, menteri punya salah minta maaf, ustadz punya salah minta maaf, jamaah punya salah minta maaf. Tuh, udah belum nih sama gue nih, udah belum? Belum ini. Tuh, bu. Maka kata maaf, kata dalam halal bihalal, dalam prakteknya kita bisa artikan dengan nama lain yang disebut dengan silaturahim. Ini sekarang kita silaturahim ibu, insya Allah panjang umurnya, amin. Insya Allah murah rezekinya, amin. Kenapa saya
saya bilang murah rezekinya. Ibu kalau kagak datang acara halal bihalal, kagak dapat rezeki dari Allah berupa air 1 gelas aqua, betul? Betul nggak? Air doang yang itu ya dong ya. Kalau panitia gimana sih deh? Yang di depan doang enak nih ya. Ada buahan anggur, ada pisang, ada salad, mana jeruknya kecil-kecil banget. Itu panitia sengaja kali belinya ya. Teman sekalian berbahagia, maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang dikatakan di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Di sana dikatakan apa? Man ahabba ayyubsadalahu fi rizkihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen rizkinya banyak, siapa yang pengen umurnya panjang, maka lakukanlah silaturahim. Di sini sekarang nih malaikat memang kagak mantau kan? Ijroil datang ke rumah kita. Siapa tahu di rumah sekarang pagi Ijroil datang ke rumah kita. Tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu kan? Assalamualaikum. Dari dalam rumah ada yang ngomong. Laki-laki. Ada apa? Siapa? Saya. Siapa? Ijroil. Ijroil. Ada apa Pak Ijroil? Enggak, saya mau cabut nyawa perempuan ini, perempuan yang pakai jilbab, yang pakai jilbab merah. Bajunya baju apa Israel? Itu baju batik merah. Oh, kata lakinya yang di rumah, dia lagi ngaji di sana di Masjid Hidayatul Iman yang ceramahnya Ustaz Jengkot. Oh, dia lagi ngaji, dia lagi silaturahim Israel. Oh, silaturahim. Jadi enggak? Kata malaikat, kagak jadi. Orang Nabi udah ngomong begitu. Siapa yang silaturahim, panjang umurnya. Mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Ini mesem-mesem gimana nih? Gua mau mati. Tapi gara-gara silaturahim bu, umur ibu panjang, insya Allah panjang banget. Hingga hari kiamat kurang 2 hari. Siapa yang ngurusin dia? Kalau kita sekarang enak masih pada ini, mati duluan kita tahlilin, kita doain, dia apa enggak bu? Dia doain aja. Insya Allah. Oh bu, kira-kira ibu. Terus malaikat penasaran tuh sama Allah, lapor dia. Ya Allah, saya udah datang ke rumah orang yang pakai jilbab merah, pakai baju batiknya merah juga, tapi orangnya lagi silaturahim. Kata Allah, pending. Dipending bu, dipending. Malaikat penasaran. Lalu kapan saya nyabut nyawa dia? Ya Allah. Kata Allah, ntar pulang ngaji. Ini udah jam segini, ini saja dapat semuanya. Terima kasih. Udah ya? Belum jam 10? Ente ikut patungnya kagak? Udah kayaknya nanti saya akan lanjut lagi ya. Saya ada cara di dalam satu riwayat Imam Ibnu Majah menyampaikan riwayat begini. Ketika halal bihalal itu ada beberapa cara, minimal 3 sampai 4 cara. Yang pertama, afsus salam. Kita harus tebarkan salam. Ini cara halal bihalal. Ibu jangan masuk ke rumah orang tanpa ucapkan salam. Ibu kalau masuk ke rumah orang ucapkan salam apa enggak? Sebenarnya itu udah lakuin, cuma nggak tahu hadis dari mana itu. Hadisnya ada. Kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Yang kedua apa? Wa at'imul ji'an. Atau wa'at'imut ta'am, makanlah, berikan makanan orang kalau kita silaturahim. Tuh, ibu kalau ke rumah orang silaturahim dikasih makan apa enggak? Jangan datang ke rumah saya, jangan. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah kalau kita kemudian sudah memberikan makan, lalu apa? Lakukanlah kita kebaikan kepada sesama manusia. Dan yang berikutnya kata Rasulullah SAW,
udkhulul jannata, maka masuklah kalian ke dalam surga. Alias kita yang sekarang melaksanakan halal bihalal dijamin oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita ikhlas, matinya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sudah, dan cukup ya, bentar ya. Dan ini saya udah. Bentar tuh, gua katanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma sholli saya tutup dengan doa ya. Besok kalau kita ada waktu doa lagi, gitu ya. Oke, insya Allah Pak, kita akan tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita doain Pak, ini buat masjid kita biar pembangunannya cepat selesai. Kita doain semua warga insya Allah berlimpah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berlimpah insya Allah diberikan sebagian harta yang di jalan Allah untuk membantu proses pembangunan ini. Ini ada menara dua ini pantas Pak, kenapa? Karena ini 2 RW. Bagi aja untuk DKM 1 RW 1 menara, selesai urusannya. Betul? Nanti kalau bikin lagi bagi aja 2 lagi gitu. Asal besok masjid jangan jumlah jadi 2 ya. Gitu aja. Barang-barang aja. Kenapa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantulah kalian di dalam ketakwaan dan di dalam kebaikan. Kalau kita saling membantu, insya Allah nanti kita barang-barang di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسير سهل علينا كل عصر بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Saya mau pantun, boleh pantun atau enggak? Boleh. Upin Ipin makan terasi, buah paren dimakan Moija. Saya ucapin terima kasih. Cakap ya Pak. Saya ucapin terima kasih. Kalau salah bicara maafin aja. Udah selesai gitu ya. Sekian terima kasih. Ada buah salad, ada buah jeruk. Itu kan buah-buahan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.